Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eli Kusuma di Arif R4 Channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah buku di mana buku itu lagi hits banget di kalangan kalian bagi para pencari pasangan hidup. Nah, bagi kalian yang lagi cari pasangan hidup ataupun kalian yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, buku ini tuh sangat recommended banget buat kalian baca. Apalagi buku ini tuh lagi hits banget dan lagi bestseller banget loh. Nah, jadi buku apa sih yang mau saya review? Buku itu berjudul Tara, Pahami Sebelum Sesali. Jadi buku Pahami Sebelum Sesali ini tuh karyanya Hasbi Fakih dan Nurul Hidayati. Beliau adalah sepasang suami istri yang pertama kali menerbitkan buku ini. Jadi buku ini tuh sampulnya masih sampul lama ya. Sekarang udah ada sampul yang baru gitu. Kalian bisa cek di IG-nya di Fikih Pernikahan ataupun Nikah Institute. Buku Pahami Sebelum Sesali ini membahas tentang permasalahan, solusi, dan hikmah pernikahan. Jadi bagi kalian yang mau menikah, sangat cocok banget, sangat recommended banget kalian baca buku ini karena di dalamnya itu ada masalah-masalah nyata yang nanti akan kita jalani setelah menikah gitu. Untuk sedikit cerita ya, aku baca buku ini itu karena aku mau nikah dan dulunya aku emang ikut kelas pranikah ini. Nah, kalian juga bisa loh ikut kelas pranikah ini di Nikah Institute. Kalian bisa cek IG-nya ya. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat story-storynya di Fikih Pernikahan. Kalian lewat IG klik Fikih Pernikahan. Nah, jadi di situ ada real story yang diceritakan oleh adminnya begitu ya, dari cerita nyata, kisah nyata yang ditulis di situ. Kalau kalian udah lihat storynya di Fikih Pernikahan itu, kalian bisa mengambil hikmahnya kalau menikah itu nggak segampang yang kalian pikirkan, nggak cuman butuh materi saja, tapi juga persiapan mental kita untuk menikah nanti begitu ya. Buku ini di dalamnya itu ada 4 bab guys. Bab yang pertama ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi di bab yang pertama yaitu ada tentang the power of understanding yourself. Jadi di dalamnya di sini diceritakan tentang cara memahami diri sendiri gitu. Kemudian ada juga tentang menikah dengan sekufu atau sepadan. Terus ada lagi nih cara menghadapi pernikahan yang tidak sekufu. Kemudian yang terakhir di bab 1 ada pola kebiasaan hidup, bukan tentang soal salah dan benar gitu. Kan kalian tahu sendiri kalau kita lahir dari keluarga A, kemudian kita menikah dengan keluarga B gitu, tentu pola kebiasaan hidupnya itu kan memang berbeda guys. Kemudian untuk yang bab kedua di sini ada menikah di usia matang. Terus ada usia dewasa atau pribadi dewasa. Karena beda loh guys, usia dewasa dan pribadi dewasa itu. Kemudian untuk yang bab ketiga ada memaknai sebuah cinta dan pernikahan. Jadi kalau udah menikah nggak cukup cuma cinta aja ya guys. Kemudian untuk di sini juga dijelaskan tentang tahap-tahap persiapan pernikahan gitu. Jadi kalau kita mau nikah itu kan persiapannya emang banyak banget, dari lamaran, sebelumnya juga ada tunangan, kemudian nanti ada lamaran, terus barang-barang apa saja yang biasanya dibawa gitu. Di sini juga dijelaskan tahap-tahapannya gitu. Untuk bab yang pertama yaitu the power of understanding yourself. Aku bacakan di sini ya. Menikah bukan hanya bicara soal cinta. Di dalamnya ada harapan, masa depan, berkelanjutan, suatu kehidupan, juga peradaban. Pakailah jembatan hati dan logika untuk mematangkan pertimbangan. Jadi untuk yang bab pertama itu adalah mengenal diri sendiri. Bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau kita saja belum bisa memahami diri kita sendiri. Kemudian menikah dengan yang sekufu atau sepadan. Terus cara memahami pernikahan yang tidak sekufu, pola kebiasaan hidup bukan soal salah dan benar. Jadi di sini itu emang lebih dibahas ke diri kita sendiri banget gitu ya. Apalagi tentang pola kebiasaan hidup bukan soal salah dan benar. Jadi kita itu dididik dari kecil sampai sedewasa ini dengan pola kebiasaan orang tua kita yang begini begitu ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan pasangan si B begitu dengan pola kebiasaan yang berbeda.
Jadi kalau misalnya kita itu nggak cocok, nggak bisa memahami diri sendiri, bagaimana kita bisa memahami orang lain gitu? Karena pola kebiasaan itu memang bukan salah dan benar, tapi bagaimana kita bisa mempelajari kebiasaan orang lain yang kita belum punya kebiasaan itu, begitu. Nah, jadi untuk yang bab kedua yaitu menikah di usia matang dan usia dewasa atau pribadi dewasa. Jadi untuk menikah di usia matang sendiri di halaman 68 di sini ada indikator siap menikah loh. Salah satu indikatornya yaitu dewasa baik dalam berpikir maupun bertindak. Jadi menikah di usia matang apakah cukup kita bermodalkan materi yang banyak untuk menggelar pesta pernikahan yang mewah begitu? Saya kira itu saja tidak cukup kalau pribadi kita belum matang untuk menikah. Kemudian usia dewasa atau pribadi dewasa. Nah, yang ini. Jadi bagi kalian yang merasa belum sedewasa yang kalian kira atau kalian masih dikira oleh orang lain itu belum dewasa, jadi di sini itu ada faktor penghambat kedewasaan. Kemudian di belakangnya juga ada isian pertanyaan yang akan membantu hal-hal yang memblokir kalian dari sikap yang ketidakdewasaan. Jadi kalian bisa isi di sini gitu ya. Nah, jadi buku ini tuh emang recommended banget bagi kalian untuk segera kalian beli dan kalian baca gitu. Karena menjadi pribadi dewasa itu pun banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kita berkurangnya menjadi dewasa adalah dari faktor keluarga kita sendiri gitu. Yang bab 3 yaitu tentang memaknai sebuah cinta dan pernikahan, tahap-tahap persiapan pernikahan. Di sini ku bacakan ada quotes-nya. Jika angka maksimal kesiapan finansial ada di angka 10, maka jangan menikah dari 0. Setidaknya menikahlah dari angka 3 agar kamu tidak menelantarkan keluarga dan mempunyai cukup bekal untuk menjalankan rumah tangga. Pun jangan menunggu mapan banget untuk menikah agar anak-anak dibesarkan bersama kesulitan dan merasakan sendiri ajaibnya kekuasaan Allah dan dalam memberi rezeki gitu. Nah, jadi di sini diajarkan kita nikah dari 0 loh. Ya emang sih kita nikah dari 0 ya, tapi paling enggak kan kita juga udah punya bekal gitu. Nggak harus kita mapan banget gitu ya. Kemudian untuk tahap-tahap pernikahan, di sini bisa kalian baca nanti kalau kalian udah beli gitu. Nah, di sini diajarkan untuk pernak-pernik pernikahan, salah satunya busana wanita dan makanan tradisional khas daerah yang biasanya diberikan gitu ya. Nah, di sini juga ada loh. Jadi bagi kalian yang emang bener-bener lagi persiapan memperbaiki diri dan juga persiapan pernikahan, buku ini sangat cocok banget bagi kalian baca. Kemudian untuk yang di bab terakhir yaitu bab 4, di sini ada nasihat-nasihat pernikahan dan dasar-dasar etika berjima. Jadi di nasihat-nasihat pernikahan sendiri di sini dijelaskan oleh Ustadzah Nurul cerita tentang kisah nyata begitu. Jadi sebelumnya orang-orang yang ikut kelas pranikah yang udah menikah gitu, kemudian ada yang curhat ke Ustadzah Nurul dan diberikan solusi begitu. Nah, diantaranya dituliskan di sini, dipaparkan di sini begitu. Dan yang paling akhir yaitu ada dasar-dasar etika berjima. Jadi sebelum kita melakukan hubungan suami istri, alangkah lebih baiknya dan memang harus sih, itu kita harus tahu dulu tata caranya berjima yang benar begitu, agar sesuai dengan aturan-aturan Islam gitu. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review buku Pahami Sebelum Sesali. Silahkan kalian beli sebelum kalian sesali karena kehabisan buku ini. Silahkan kalian tetap dukung channel ini, klik tombol subscribe, kemudian berikan like dan komentar untuk channel Bapak Arif yaitu Arif R4 Channel. Apabila ada yang salah dalam saya mereview buku ini ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kalian tunggu review buku selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.